Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kira-kira dosa kita banyak atau sedikit? Jawabannya betul semua ya. Dosanya banyak atau sedikit? Banyak atau pol-polan? Kira-kira dibanding bapak-bapak dosanya lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh ngaku, Masya Allah. Ibu-ibu dosanya lebih banyak, itu tawadhu, merendahkan diri ya. Dan juga sekaligus sadar diri. Kita kan nggak boleh nunjuk orang lain dosanya lebih banyak. Kita nunjuk diri kita dosanya yang paling banyak. Nah sekarang saya mau nanya, pemirsa ini mohon maaf pemirsa, kalau Anda punya salah sama atasan, satu kesalahannya, dan itu bisa menyebabkan nanti kalau atasan marah bisa dipecat. Kira-kira kalau punya salah sama atasan seperti itu, jadinya khawatir atau nggak khawatir? Khawatir ya. Yang dilakukan pertama kali apa? Mogo-mogo gak konangan kan begitu ya. Mudah-mudahan gak ketahuan gitu. Terus berusaha apa? Minta maaf. Berbuat baik, kerjanya dirajinkan. Betul ya? Biasanya itu satu hari kerja dia bisa misalnya produksi barang 10. Hari itu dia buat 11, besoknya 12. Nah setelah itu ngomong, mohon maaf Bapak, saya kemarin itu kok mecahkan vas yang di pojok sana. Ya minta maaf. Khawatir nih bosnya marah, khawatir majikannya marah, khawatir atau atasannya marah. Kita berjuangnya luar biasa biar dapat kata ku maafkan. Sudah ku maafkan. Pertanyaan saya, nah kalau urusan sama Allah Ta'ala ini urusannya dipecat atau dibuang ke neraka? Urusannya dipecat atau sengsara dunia, sengsara akhirat? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya kita ini sebagai manusia, lalainya luar biasa. Bukan satu loh salah. Tadi ibu-ibu kan ngaku ya, salahnya banyaknya luar biasa. Pertanyaan saya, istighfarnya berapa? Istighfarnya berapa? Coba. Dari mulai pagi tadi sampai sekarang udah berapa istighfarnya? Wah nggak kehitung, supaya nggak kehitung. Kenapa? Nggak pernah ngitung. Maksudnya nggak istighfar, nggak pernah ngitung. Paling habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu buat ngistighfari sholat aja belum cukup. Lawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nggak punya salah, yang sholatnya juga paling sempurna, itu habis sholat istighfarnya 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya merasa masih kurang. Nah kalau kita kan diajak sama imam biasanya astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis sholat, itu kadang imamnya ngomong sendiri, makmumnya bengong sendiri. Diem gitu kan, seperti Pak Patung, nggak sadar dia, nggak mau ikut istighfar. Subuh diajak istighfar 27 kali, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Yang baca cuma muadzinnya, jamaahnya datangnya terlambat dan tidak ikut baca istighfar yang seperti itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Kita aturu wal ngora'u. Jadi kalau sahur itu ya, sahur yang enggak, bangun ya tidak. Kalau tahu bangun ke toilet, istighfar kita sedikitnya luar biasa. Di waktu-waktu yang diajarkan istighfar, habis sholatnya enggak jalan. Kalau mau berdiri dari duduk, itu disunahkan untuk baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebetulnya istighfar. Cuman orang nyebutnya apa? Kafaratul majlis. Itu adalah istighfar. Nah ini istighfar. Kenapa kita kurang baca? Karena kita belum merasa butuh sama istighfar. Tapi kalau yang sama yang namanya masker ini, Masya Allah, kita ini karena khawatir kena corona ya, kita kemana-mana pakai masker. Selain juga khawatir kena corona, juga khawatir nanti kena petugas. Ya, double khawatirnya ya, khawatir kena petugas, makanya dipakai ini untuk menekan laju COVID dan menghilangkan laju COVID. Kemana-mana maskernya dipakai ya. Kemudian berusaha jaga jarak, menghindari kerumunan. Ini yang selalu diajarkan oleh semua orang. Ya, semua orang mengajarkan seperti itu. Biar apa? Biar tidak kena corona COVID-19. Nah, bagus, jalankan itu. Pertanyaan saya, lah kalau sama siksa kubur itu, selamatnya kubur, takut enggak kita ini? Sama siksa neraka takut enggak?
takut. Lah bentengnya itu istighfar. Maskernya itu istighfar. Maskernya itu istighfar. Nah pertanyaan saya, istighfar kita ini jalan enggak itu loh? Dikatakan di Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka itu wahum yastaghfirun. Selama mereka itu minta ampun sama Allah, mereka istighfar sama Allah, enggak akan disiksa sama Allah Ta'ala. Bala enggak akan turun, bencana enggak akan turun. Makanya kalau sekarang kita ini melihat banyak musibah, banyak bencana, jangan salahkan siapapun dan jangan salahkan apapun. Jangan bilang hutannya gundul, jangan bilang ini karena ada eksploitasi alam yang menyalahi aturan, jangan bilang ini karena ada orang begini, jangan bilang seperti itu. Tapi bilanglah pada diri kita sendiri, istighfarmu piro? Berapa istighfarmu? Karena kita enggak istighfar, ya bala itu akan sampai kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Karena kita enggak istighfar, bencana itu akan sampai kepada kita. Tapi Al-Quran enggak mungkin salah. Wahum yastaghfirun. Selama mereka istighfar, bencana itu tidak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka semua. Enggak akan ada azab kepada mereka semua. Maka ajaibnya, ini ajaib ya. Ketika Nabi berada di Mekah, SAW, Mekah itu enggak pernah ada musibah. Enggak pernah ada musibah, tidak pernah ada. Selama Nabi Muhammad SAW ada di Mekah, bencana itu enggak ada. Kenapa? Wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka yang menyalahi ajaran Allah, mereka yang enggak percaya sama Allah, mereka yang ingkar sama Allah, mereka yang zalim, mereka yang maksiat, tidak akan kena bencana dari Allah Ta'ala. Wa anta fihim. Selama kamu ada di tengah-tengah mereka, wahai Nabi Muhammad SAW. Di Mekah ada kanjeng Nabi, balaknya enggak turun, mental, enggak jadi. Ditahan sama Allah Ta'ala, jangan, ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabinya hijrah SAW dari Mekah pindah kemana? Madinah. Pertanyaan saya, ketika Nabi pindah ke Madinah SAW, di Mekah ada bencana enggak? Padahal yang musuhin Nabi masih tinggal di Mekah, yang menghina Nabi ada di Mekah, yang mencaci maki ada di Mekah, yang merangi Nabi ada di Mekah, Nabinya ada di Madinah. Pertanyaan saya, apakah Mekah kemudian diturunkan bencana oleh Allah Ta'ala? Enggak ada bencana, enggak ada musibah. Padahal saat itu Mekah belum menjadi negerinya muslimin. Mekah menjadi kotanya orang-orang yang musuhi umat Islam, musuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotanya orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu, ya, ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok enggak diturunkan bencana? Kenapa enggak diluluhlantakan? Kenapa enggak dimusnahkan? Kenapa enggak dihilangkan masyarakatnya yang betul-betul enggak sesuai aturannya Allah itu? Jawabannya sederhana, kata Allah, wahum yastaghfirun. Karena di tengah-tengah orang-orang yang rusak itu masih ada sekelompok sahabat yang belum hijrah, yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Ada sekelompok sahabat yang belum hijrah, karena kan sahabat gak semuanya bisa hijrah. Ada yang tertahan di Mekah. Ya apalagi setelah Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu yang di Mekah gak boleh keluar ke Madinah. Lah ini yang di Mekah ini sahabat Nabi SAW dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan yang gak enak, istighfarnya gak pernah putus. Ahli ibadah. Ya, sahabat-sahabat itu orang-orang yang mulia. Istighfar di tengah orang-orang yang rusak. Istighfar di tengah orang-orang yang gak ikut aturannya Allah. Istighfar di tengah orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Allah tidak akan menyiksa mereka yang benci sama Allah tadi, yang menyalahi ajaran Allah tadi, wahum yastaghfirun, selama masih ada sekelompok orang yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah ini loh penting. Berarti kalau kampung kita gak pengen kena musibah, resepnya apa ini? Istighfar. Jangan kita tambah ngomong, ya bener remuk sisan. Naudzubillah min dzalik. Sudah biar ngerasain semua. Naudzubillah min dzalik itu bukan sikap muslim itu ya, bukan sikap muslim, bukan sikap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya berjuang, saya mau istighfar. Ya mudah-mudahan berkat istighfar saya satu kampung selamat. Begitu loh. Berjuang dengan istighfarnya. Saya mau istighfar, mudah-mudahan berkat istighfar saya satu negara selamat. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika istighfar ya tenanan. Astagfirullah. Ya Allah ampuni saya ya Rabb. Kalau masih ada orang yang nangis minta ampun sama Allah Ta'ala, maka bala itu mau turun mandek. Kalau toh sampai turun, itu sudah porsinya ya kurangnya luar biasa. Mestinya mau banjir 20 meter jadi 2 meter itu. Ya jadi 2 meter. Mestinya mau banjirnya itu mengakibatkan korban yang sangat banyak. Jadi nggak ada korban. Paling hartanya saja yang musnah. Manusianya selamat semua. Kenapa? Ada yang istighfar di situ. Nah ini yang sekarang mengerikan. Ibu-ibu udah nggak ngajari anaknya istighfar lagi. Habis sholat anaknya mencolot jadi diumkan. Nggak ngajari dirinya istighfar lagi. Bapak-bapak juga nggak ngajari istighfar lagi. Masyarakat kita ini nggak mau gedor langit lagi. Ya, sibuk sama urip kaya ngene mumet. Urip kaya ngene mumet ya.
Urip kok ngene terus mumet ki, kapan rampungi? Kapan rampungi? Tak jawab, "Nah awakmu mati rampung-rampung." Kalau engkau sudah pindah ke alam baka, ruwetnya hidup itu akan selesai yang di dunia. Ya syukur-syukur selesai. Nah kalau kita ini di alam dunia nggak amal, masuk kubur tambah sengsara meneh. Naudzubillah min dzalik. Di kubur lebih ruwet lagi. Ya hidup di dunia ini ya seperti ini. Kadang pagi, kadang sore, kadang siang, kadang malam, kadang hujan, kadang terang. Itu namanya hidup di dunia. Lah tapi biar enak gimana caranya? Biar enak hubungan sama Allah beres. Punya salah minta maaf selesai. Ngaten Bu, ini kalau pakai bahasa gini kurang kroso. Ini pakai bahasa ibu-ibu insya Allah selesai. Bu, Ibu, nanya boleh? Jenengan masak satu hari, terus dicemberutin suami, diperenguti gitu ya, dicemberutin suami. Rasanya enak atau enggak enak? Enggak enak. Betul enggak enak ya? Terus apalagi kalau jenengan tanya, "Ono apa Thomas? Ada apa Thomas?" Kemudian suaminya memalingkan wajah, terus pergi ngeluyur begitu saja. Kira-kira artinya dak-dikduk sebel mangkel enggak dia? Ada apa gitu kan? Ada apa? Betul. Rasanya enak enggak? Ya enak kan? Suami begitu tahu istrinya berbuat salah. Salah yang mengganggu hati suaminya. Itu kadang-kadang ada suami itu yang pengen memberi pelajaran istrinya ben ngrasakno. Betul? Betul? Jenengan sudah sebagai istri makan berbagai menu di meja makan. Karena suami ini pegel sama istrinya, sebel sama istrinya, jengkel sama istrinya. Karena istri melakukan kesalahan yang fatal menurut suami dan aturannya Allah Ta'ala, suaminya mengasih pelajaran. Begitu di meja makan, duduk di depan istrinya nyopo, "Monggo Mas didahar." Cuman diem tok, ya. Kemudian tambah asik main telepon, diajak ngomong diperenguti, ya. Kalau jawabannya bahasa Jawa itu sengak. Indonesianya apa ya? Hah? Ketus ya. Gak enak-enak sengak gitu ya. Ketus ya jawabannya ketus. Makannya jadi enak enggak? Jadi enak enggak makannya? Ya enak. Sambel paling pedes. Mesti ini penak buat orang yang doyan sambel, tambah rasanya pedes tenan gak enak gitu ya. Gak enak. Tahu kesukaannya yang biasanya tahu, ini dimakan rasanya gak enak. Kenapa? Suami berhasil merusak suasana hati istri. Betul begitu? Nah kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala, terus Allah pegel sama kita, terus hidup kita di dunia mau enak gitu, orang mungkin. Hatimu digawe ruwet kabeh. Hati kita ini dibuat ruwet, gak enak sama Allah Ta'ala. Kamu gak akan merasakan enaknya hidup di dunia. Kamu punya salah sama saya, kamu minta maaf sama saya. Saya akan buat hidupmu gak enak. Masya Allah, ngerti-ngerti anak itu yang jerit. Oh ya, tahu-tahu, macam-macam itu nanti. Jadi hidup satu hari itu gak enak semua. Terus sambat, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini. Orang sadar. Kalau katanya satu itu, gitu ya, sadar loh. Itu bukan karena hidup gak enak. Kamu punya salah sama Allah tapi gak kroso. Punya salah sama Allah gak sadar. Punya salah sama Allah gak mau minta ampun, gak mau minta maaf. Nah kalau kita dandani ini, perbaiki ini, hidup itu enaknya luar biasa. Yakin. Bu, kok semua jadi terdiam kenapa ini? Merasa bersalah ya. Bagus lah kalau merasa bersalah. Apalagi Ustaz ini merasa sangat bersalah. Karena di samping saya ngantuk. Capek baca sholawat banyak sendiri ya. Yasin sholawat gantian tugasnya, tugas. Ustaz, kalau mau ngambil kopi boleh loh ya. Buat kamu satu, buat saya satu boleh loh ya. Ya cara minta kopi kan bagus kan gitu ya. Ikhwani rahimakumullah. Jadi biasa kan dari dulu nggak berubah toh. Mesti saya nggak dikasih kan, bener kan ya? Jamaahnya dapat minum, dapat roti. Ustadznya mana? Nggak ada. Sudah berapa puluh tahun nih begini terus, betul kan ya? Cek rekaman video saya yang 10 tahun yang lalu, ya begini nih. Nggak berubah. Teman-teman saya itu, Habibnya Masya Allah, kuat ngeluh gitu ya. Kuat lapar, kuat haus itu Habibnya Masya Allah. Jadi nggak perlu dibuatkan minum, nggak perlu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya selingan, masuk ngaji ini tegang terus. Karena ini babnya simple, enteng, tapi abot. Jadi kalau hati kita dibuat ruwet sama Allah Ta'ala, ya Allah wajar-wajar saja toh buat ruwet hati kita. Yang kita nyebelin, kita ini kan nyebelin, gaya, kakean pola, gak sadar. Apalagi kalau udah merasa sholatnya bagus, ngajinya bagus, ya. Tapi nyebelin, golek duit kok angel ya. Aku sholat, tak lakoni, ngaji tak lakoni. Tapi kok golek duit kok ngene iki lho, mulai. Ya pamer sholat, pamer ngaji, ya. Terus was-was. Kira-kira bulan depan dapat rezeki enggak ya? Masya Allah. Kira-kira bulan depan tuh rezeki saya gampang atau susah ya? Kita ya rada angel ya. Masya Allah. Asyak fi rizq, syak fi rozik.
Meragukan rezeki sama dengan meragukan yang memberi rezeki. Ngeri itu. Ya pegel tuh. Gini loh Bu, ini bab pegel ini kalau dicontohkan suami istri itu mesti masuk. Suamimu kerja dari pagi, siang, sore, malam. Ya, cari nafkah sungguh-sungguh. Terus pulang kerja, dirimu ngomong begini, Pak, kira-kira tuh SPP-nya kebayar enggak Pak? Beras entek loh Pak, ini beras habis, ini duitnya ada apa enggak? Kira-kira suaminya pegel enggak? Pegel, mbok sing percaya mbak aku gitu kan ya. Percayalah sama aku ini berjuang mati-matian cari nafkah buat kalian. Oh no, SPP beres, beras beres. Percaya, udah tenang no pikirmu, ya, lereno hatimu, kan begitu. Nah Allah subhanahu wa ta'ala udah jamin bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua dikasih sama Allah, dijamin rezekinya. Nah kita kok ragu, pegel. Kadang tuh yang ragu ya sholat, yang ragu tuh ya poso, yang ragu tuh ya ngaji, tapi hatinya bobrok. Hatinya nggak percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini parah, ini penyakit yang luar biasa. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari kita rajin-rajin sekarang mulai nyambut Rajab ini, istighfarnya ditambahi. Nah, nanti insya Allah saya akan bagikan, ya insya Allah ya janji, no lali ya wajar ya. Rabu depan insya Allah, mau enggak? Nanti saya bagi nggak dibaca, ditempel kentok pajangan. Mau baca atau nggak baca? Saya itu punya kumpulan istighfar yang dulu saya susun. Bahkan di Pondok Pesantren Lirboyo itu salah satu kiainya almarhum mencetak istighfar saya itu dibagikan sama santri-santrinya dibaca. Udah tak kumpulkan. Ini mau saya revisi, mau tak tambahi lagi. Ya tambahin nanti tak buat khusus istighfar gitu. Itu insya Allah model istighfar macam-macam yang ringkas, tapi kalau dibaca langsung ku ampuni kamu. Ya itu udah tak kumpulkan di situ. Mau enggak Bu? Wani piro? Ya gratis mau didum gitu aja kok ya. Nanti kalau udah jadi buku baru dijual. Tapi saya sekarang jualnya sama orang-orang yang mau ngedum. Langsung jual 100 eksemplar biar dibagi sama orang-orang yang mau sedekah buku ya. Sedekah istighfar, sedekah sholawat. Biar manfaatnya Pak, banyak uangnya itu tersalurkan bener gitu ya, nyalurkannya lebih manfaat insya Allah. Nah ini istighfar ini kalau nanti jenengan praktekkan seminggu saja, betul-betul minta ampun sama Allah Ta'ala, habis sholat itu ya tenanan, astagfirullah, betul-betul minta ampun. Itu dosa antara sholat yang satu dan sholat yang lain itu entek, selesai. Hati itu enak, gak ada yang namanya hati gak ada. Pernah tahu hati mak apa maksud saya? Nggak enak gitu loh ya, rasanya kan gitu mak, hilang itu, hilang. Sumpek itu mampir saja jarang, begitu mampir langsung minggat ya, nggak betah. Sumpek tuh nggak akan betah tinggal di hati kita. Kalau kita rajin istighfar, dikatakan man lazimal istighfar, siapa tekun istighfar, maka sumpeknya apapun, suntuknya apapun sama Allah Ta'ala dibereskan. Jadi kalau ibu rajin istighfar, yang buat suntuk tuh suamimu dibereskan. Jangan mikir aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh, maksudnya kalau suaminya itu buat sumpek karena cari duitnya kok angel, nanti rezekinya jadi gampang. Suaminya tadinya perangainya tuh nyebelin, nanti perangainya dirubah sama Allah Ta'ala jadi menyenangkan. Kalau kita rajin istighfar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekali duduk alal akal tuh minimal dihitung sahabat istighfarnya 70 kali. Sekali duduk ini istighfar 70 kali. Nah kita ini duduk sekali aja enggak. Bahkan doa kafaratul majlis kalau bangun suruh baca itu ya. Kafaratul majlis itu bukan penutup majlis, tapi sekarang suka dipakai oleh teman-teman sebagai doa penutup majlis. Bukan, kafaratul majlis. Doa yang kalau dibaca, dosa-dosa yang terjadi di duduknya itu dihapus berkat doa tersebut. Kafarah dihapus. Nah, itu namanya doa kafaratul majlis. Bacanya kapan? Duduk, berdiri. Nah ketika berdiri ini baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beb, yai Ustadz, saya duduknya nggak maksiat kok baca Al-Quran. Kalau dudukmu nggak maksiat, doanya itu menjadi stempel, amalmu diterima Allah Ta'ala, qabul. Padahal amal itu untuk diterima kan nggak gampang, harus ikhlas kan begitu ya. Amalnya harus benar, baik, niatnya juga cakep, stempel langsung, qabul. Kalau kita baca doa kafaratul majlis. Nah coba nanti kita latihan sepekan gitu, dirasakan setelah istighfarnya saya kencengkan tuh hasilnya apa di hati. Udah nggak usah mikir, wah setelah saya baca istighfar saya merinding, aduh, jangan begitu ya, jangan begitu. Setelah baca istighfar kalau malam saya melihat penampakan, waduh, kebanyakan ngelamun ini ya, kebanyakan ngelamun. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Afia Coffee ya, alhamdulillah. Yang belum beli Afia Coffee, beli Afia Coffee ya. Iklan ini. Kopi anti covid loh, kopinya nggak suka covid, betul kan dia ya, kopi anti covid. Rempah-rempahnya Indonesia ini kan rempah-rempah yang sangat baik di dunia, digabung sama kopi
kopinya juga kopi Indonesia, diminum sama orang Indonesia. Masya Allah, minumnya di Indonesia. Masa kopi dari luar negeri betah? Minggat. Kopi itu kan dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau istighfar tadi itu betul-betul kita baca, maka nanti hati kita itu enak. Saya mau nanya, hidup itu yang penting hati enak atau yang di luarnya hati yang enak? Bu, nanya ya Bu, punya uang 1 miliar, banyak atau sedikit? Banyak, enak enggak? Yakin? Yakin enak? Nanti dulu. Enak itu bukan di sini, bukan di sini, bukan ini enak. Enak itu bukan ini, bukan di sini. Siapa bilang enak di mulut? Siapa bilang enak itu di lidah? Banyak orang yang lidahnya sehat, minumannya enak, dikasih minuman yang paling enak, coba diminum, pahit. Waras apa rodok loro gitu ya. Pasti orang ngomong begitu, ini enak manisnya pas kamu bilang pahit, kan begitu ya. Ternyata dia lagi pikirannya kacau, hatinya gerundel, ruwetnya luar biasa. Yang enak menurut orang lain, di lidahnya jadi tidak enak. Kenapa? Hatinya nggak enak. Uang yang banyak itu sebetulnya bisa jadi enak. Bisa buat nyenengkan orang, bisa buat tamasya, bisa buat haji, bisa buat umroh, bisa buat sedekah, bisa buat macam-macam gitu ya. Enak gitu. Tapi kalau hatinya enak, ya enak. Kalau hatinya nggak enak, maaf Bu, suami ganteng, enak enggak? Loh, ibu ngaku enak gitu loh ya. Terus kok bayar, wah kita ibu gak ganteng, kurang ajar nanti ya. Suami kan semua ganteng, gak ada suami ayu. Suami ayu kan medeni ya. Suami ganteng itu kan enak. Tapi kalau suami ganteng, hati kita lagi gak enak. Jadi yang ganteng atau nyebelin? Nyawang tembok lu apik ya. Lebih bagus saya lihat tembok daripada lihat wajahnya, kan begitu ya. Lu aneh kamu itu wajah ganteng orang, apian tembok, kan begitu. Kenapa itu? Karena hati. Nah ini akan buat hati kita enak itu hanya Allah SWT. Enggak ada kates buat hati enak, enggak. Pisang buat hati enak, enggak. Makan vitamin buat hati enak, tidak. Yang bisa buat hati enak hanya Allah SWT. Caranya bagaimana? Ya istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullah, ampuni Allah. Nanti hatinya enak. Sholawat ya, nanti hatinya enak. Baca Al-Quran, nanti hatinya enak. Itu semua sarana minta ampun. Ngaji yang mau minta ampun, sholawat yang mau minta ampun, sodakoh kan dia pengen diampuni toh. Ya Allah berkat sodakoh tolong ampuni saya, kan begitu. Ya Allah berkat saya ngajar ya minta ampun. Oh iling dosa-dosa ya akeh, umur ya wis sakmene ya, kuburan ya wis cedhak, apalagi jenengan yang sudah lebih tua dari saya, begitu kan ya. Saya yang 45 aja merasa kuburan dekat, apalagi yang 60, apalagi yang 65, kan kuburannya lebih dekat menurut ilmu hitungan berdasarkan hadis. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Kalau ajal manusia nggak ada yang ngerti, ya nggak ada yang tahu. Nah kalau begitu ya wis lah, saya mau cari ampun sama Allah Ta'ala. Ibu-ibu nanti praktekkan dan ajak orang lain praktek. Ajak orang lain praktek. Yang gampang saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang nanya, ini pemirsa ini dadak batin parang, Bib, saya tuh istighfar ya jalan, tapi kok ke tengah-tengah istighfar maksiat jalan gimana? Ya mending, lebih baik daripada maksiat tanpa istighfar. Berarti kan maksiatnya masih ada takutnya toh. Astagfirullah Gusti Allah, astagfirullah. Itu masih mending timbang deleng tok nggak takut sama Allah Ta'ala. Ini kan masih ada rasa takut, astagfirullah. Jangan kita kemudian hina, oh orang manfaat istighfar, mau siapa bilang? Lah kok pas dia istighfar, kan istighfar ada gerakan rasa takut tuh. Pas dia takut itu, Allah ngijabai, aku ampuni. Langsung gak doyan meneh deh. Gak mau lagi. Karena istighfar itu thalabul maghfirah, minta ampun, doa itu. Itu doa. Beda dengan tobat. Ada orang yang bilang, percuma istighfar bolak-balik kalau kambuh. Loh, kalau istighfar itu bukan tobat. Kalau tobat itu sudah jelas berhenti dari maksiat yang dilakukan. Istighfar itu seperti ibu-ibu yang masih doyan ngerasani, ya tapi istighfar gitu loh ya. Paham enggak Bu? Ya, ngerasani kan dia jalan tuh ya. Tapi istighfarnya ini jalan untuk apa? Untuk biar bisa berhenti ngerasani gitu loh. Kok angel menton ninggal nong gunjing ini, kok saya nggak bisa, ya Allah dosa besar. Ampuni saya ya Allah. Kalau istighfarnya kenceng lama-lama bisa tuh ninggalkan tuh. Diampuni sama Allah, nanti bisa betul-betul tobat. Jadi beda tobat sama istighfar. Jelas semuanya? Alhamdulillah tidak terasa. Sudah 40 menit lebih saya bicara kalau saya nggak salah. Berapa Hamdani? Dicek Mas Hamdani. Yang saya loh Mas Hamdani. 35. Wah berarti saya ngelamun tadi nih. Saya kira udah 40. Monggo diunjuk. Ibu-ibu kok pada tidak minum kopi atau tehnya lagi bayar utang? Enggak. Ya kalau minum maskernya dibuka. Kalau minum maskeran kayak bingung sih ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil makan rotinya dicelup-celup itu enak itu. Ya. Atau apa namanya, terserah cara makan roti, maksud harus diajari. Gayanya sendiri-sendiri. Saya tuh dari kecil diketawain ibu saya. Roti model apapun mesti tak celup teh kopi. Bocah kok kayak roti penak-penak celup kopi, celup teh gitu. Sukanya gitu. Ya sukanya seperti itu. Alhamdulillah. Buat pemirsa dimanapun Anda berada, yang ingin bantu dakwah saya, salah satu adalah dengan membeli buku paket Arba'in, ya, Telah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah, 15 eksemplar, harganya 1 juta, sudah termasuk ongkos kirim untuk Pulau Jawa. Yang pengen beli bisa langsung pesan via WhatsApp di nomor 0811 28 22 001. Nggak ada nomornya di situ Mas Hamdani. Nggak ada. 0811 28 22 001. Kalau saya nggak salah ingat nomornya. Namanya manusia kan bisa salah. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut tambah dikit ya. Ya ini tombol kangen. Ya tombol kangen. Nah, kalau masih ingat cerita saya tentang Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan Al-Basri ini muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tabi'in, bukan sahabat. Berguru sama sahabat. Karena nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi SAW, ya, dan tidak hidup bersama Kanjeng Nabi SAW, hidupnya bersama sahabat, namanya tabi'in. Sayyidina Hasan Al-Basri itu ketika sudah jadi guru besar, duduk sama murid-muridnya, biasa kan ada yang sowan. Memang dari dulu tuh orang sowan itu mesti sambat ya. Ya, orang sowan datang tuh kok dari dulu bawaannya sambat gitu. Kalau sekarang Yai, Ustadz, Habib, guru kan gitu ya. Ya dulu juga gitu, ya Syekh, wahai guru. Saya ini kerja mati-matian, tapi kok rezeki saya seret. Gagal panen terus. Saya ini petani, gagal panen terus. Minta amalan. Orang dulu tuh yang mudeng, kalau ke tempatnya kiai minta amalan. Orang sekarang lain, tempatnya kiai ngutang kok. Lu bener ini, saya tuh dapat pesan WhatsApp tuh macam-macam. Habib, tolong saya dipinjami uang 30 juta. Habib, saya butuh uang 1 juta. Masya Allah itu. Itu doa, berarti saya harus sugih gitu ya. Duitnya turah, amin Allahumma, amin. Orang dulu sadar diri, tempatnya kiai itu, tempatnya ustadz, tempatnya ulama, yang paling penting minta amalan yang bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yai minta amalan, guru minta amalan. Sayyidina Hasan Al-Basri kasih amalan tuh ya, orang masyarakat awam jangan dikasih amalan berat-berat. Kamu sholat tahajud 20 rakaat, setelah itu kamu baca Yasin 50 kali, ya. Geblak masuk rumah sakit. Ya, geblak masuk rumah sakit. Dikasih amalan sesuai, oh kalau yang minta santri, ya kayak sholat sing wakeh, kan gitu ya santri ini ya. Udah kamu hafalkan ini santri, biar latihan. Tapi ini orang awam, masyarakat umum, petani. Lah kalau petani suruh sholat ngaji nandure kapan kan begitu. Jadi disesuaikan. Cari dari Al-Quran nih, dari hadis Nabi SAW, amalan apa yang paling pas? Dilihat, oh ini petani sibuk di sawah, begini-begini, ya suruh sholat yang tidak bakal khusyuk dia nanti. Banyak istighfar. Kamu istighfarnya yang banyak. Terima kasih. Orang dulu tuh kalau dikasih amalan gak ada yang ngeyel. Masuk toh Yai, Ustaz, masuk istighfar dong. Mbok sing rodok mantep. Cuman, astagfirullah, iya, mbok kalau ngasih itu yang niat, Masya Allah. Ustaz kalau ngasih amalan yang niat loh Ustaz, yang sungguh-sungguh, masa cuman istighfar. Oh, aduh, kok kelihatannya saya terlampau disepelekan, tambah kurang ajar sama kiainya. Kurang ajar sama ustadznya. Ini ustadznya kan menyesuaikan sama kemampuanmu. Kemampuanmu istighfar, jadi amal yang paling gampang, bagus buat kamu ya istighfar. Istighfar, orang dulu terima, alhamdulillah, terima kasih, tambah seneng. Istighfar, gampang ini, cocok buat saya. Pulang dia. Gak lama datang satu orang lagi. Guru, saya ini sudah sekian lama menikah belum punya keturunan. Ya semua di tangan Allah, tapi saya minta amalan ya, biar dikasih Allah kepercayaan keturunan. Istighfar yang banyak. Terima kasih, pulang. Lah santrinya, santri kan tugasnya nanya tuh ya, guru, urusan duit istighfar, urusan turunan kok istighfar, ini nyambungnya gimana nih? Kok kabeh dikasih istighfar? Maka dijawab, nah itu di Al-Quran Allah menjelaskan ketika Nabi Nuh alaihissalam itu bicara sama kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh itu berkata pada kaumnya yang waktu itu pacekliknya luar biasa, artinya masalah ya, lagi masalah. Maka disuruh apa? Minta ampunlah, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Allah itu maha menerima dan memberi ampun. Innahu kana ghafara. Kalau itu kalian lakukan, masalah kalian yang paling utama ini kan kering, gak ada air.
Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan beri kalian hujan yang lebat dari langit. Karena masalahnya kering, masalahnya nggak ada air. Wa yumditkum bi amwal. Kalian juga akan diberi harta yang beraneka ragam jenisnya. Bukan harta yang banyak loh ya. Di atasnya banyak ini. Nah, ada orang yang duitnya banyak, ya. Tapi cuma duit punyanya, nggak punya yang lain. Ini beraneka ragam. Rumah oke, kebun oke, simpanan duit oke. Banyak hartanya, macam-macam. Wabanin dan anak keturunan yang banyak. Sampai di sini muridnya paham. Oh, berarti istighfar ki duit yo beres, butuh anak yo beres. Satu amalan multi apa itu namanya itu? Hah? Istilahnya itu? Supaya multi gitu ya. Multi manfaat ya. Manfaatnya macam-macam. Kalau orang itu yakin sama Allah Ta'ala. Nah masalahnya kadang nyepelekkan. Apa iya toh? Mau istighfar. Terus kita iya ini Habib asal-asalan gue. Habibnya sama Pak Yainya sama Ustadznya asal biar kita cepet pulang gitu. Istighfar gitu ya. Biar cepet pulang. Tabasu'udzon, prasangka buruk sama gurunya. Naudzubillah min dzalik. Pegang tuh istighfar. Astagfirullah. Kalau diamalkan benar, diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya rezeki itu mudah. Makanya ada satu orang Badui itu lihat orang sibuk ke pasar tapi kok ibadahnya kurang oke. Dia langsung ngomong, wariskukum fis sama. Allah bilang rezekimu di langit, kamu nyarinya di bumi ya gak ketemu. Paham maksudnya? Allah tuh bilang rezekimu di langit, kamu carinya di pasar ya gak ketemu. Maksudnya dia ke pasar ya ke pasar, tapi ya sholat yang bener. Ya biar turun dari langit ke pasar nanti ya. Ya kamu ke toko ya ke toko, tapi kan turunnya dari langit, ambil dulu ke langitnya. Ke langitnya kamu dengan istighfar, dengan sholawat, dengan sodakoh, dengan birrul walidain, dengan silaturahim, dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah langit. Nanti Allah turunkan. Loh kadang orangnya di pasar, rezekinya diturunkannya di rumah. Betul ya? Diturunkan di rumah. Kadang orangnya itu tidur. Ya, rezekinya itu ngetuk. Tok, assalamualaikum, tidur. Sementara ketika dia melek kemana-mana, rezekinya nggak turun-turun. Ketika dia tidur, rezekinya tuh turun, cair dari langit ini. Makanya mintanya ke langit dengan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan. Nah, salah satunya adalah istighfar. Simple, gampang. Lebih Bu, pilih yang gampang atau yang susah? Loh, saya bisa ngasih yang susah, mau tak kasih yang susah? Loh, banyak loh amalan-amalan susah, muake aku. Itu stok buku saya, amalan-amalan susah banyak itu. Yang suruh baca ini sekian kali, yang sholatnya sekian kali, dalam sholatnya dibaca ikhlasnya sekian kali. Oh, siap-siap geblak. Belak gitu, gak kuat nih ya. Nah tapi untuk kita yang zaman nih, zaman seperti ini, amalan yang paling gampang adalah sholawat, istighfar, sodakoh. Sodakoh gampang toh? Mesem ya sodakoh. Masak itu ngirimi tonggo ya sodakoh. Yang ngajari yang baik, ngasih tahu orang, atau mas hati-hati di pojok sana itu ada lubang loh mas ya, sodakoh. Sodakoh itu amalan paling gampang, istighfar gampang, sholawat gampang. Nah ini yang yuk kita sebarluaskan. Nanti kalau udah bangsa kita ini semuanya, masyarakatnya, muslimnya ini mau minta ampun beneran, istighfar beneran, selesai yang namanya bencana model apapun itu akan beres dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang mengizinkan gunung watuk ya Gusti Allah. Ada orang ngomong, ya banjir itu kan karena peristiwa alam. Karena udannya gak didukno ya gak banjir. Betul kan ya? Kalau hujannya sama Allah gak diturunkan kan ya gak banjir. Emangnya kamu bisa nurunkan hujan? Wah itu karena ada angin ribut loh, anginnya kalau nggak digerakkan sama Allah ya nggak gerak ke sana. Berarti kan tinggal urusannya ngomong sama Allah, Gusti tolong ya Allah, hujannya minggir, anginnya yang asik-asik saja, jangan banter-banter. Gunungnya watuknya alon titik manfaat ya Allah. Karena kadang harus batuk untuk mengeluarkan yang dibutuhkan manusia, manfaat ya Allah, nggak ada musibah ya Allah. Kalau udah sama Allah hubungannya enak ya gampang semua. Anak megelno hati, malaikatnya ya gregetan. Malaikat yang jaga gunung tuh bisa gregetan loh. Saya punya bukti hadis sahih. Saya ingat ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilempari batu di kota Taif. Dilempari batu di kota Taif. Yang ngadep Kanjeng Nabi siapa? SAW. Dua malaikat penjaga gunung di Taif. Ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentunya izin malaikat Jibril dulu. Malaikat Jibril mau sowan Kanjeng Nabi mau bicara. Ya, malaikat Jibril ngomong kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ada dua malaikat penjaga gunung Taif ini izin mau bicara. Silakan. Malaikat aja mau ngomong sama Nabi izin kok ya. Izin sama malaikat. Ya Rasulullah, kami diberi Allah kekuasaan untuk jaga gunung ini dan melakukan ya apapun terhadap gunung ini. Allah izinkan. Izinkan kami ngangkat gunung ini, kemudian kami balik, kami timpakan ke warga Taif. Kata Kanjeng Nabi, jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan. Semoga Allah ngasih petunjuk kaumku, mereka enggak ngerti. Mudah-mudahan nanti anak cucunya jadi orang yang beriman. Maksud saya, malaikat yang jaga gunung ini kalau gregetan gitu ya diangkat diwali gitu loh.
Loh, malaikat-malaikat yang jaga hutanmu, malaikat-malaikat yang jaga lautmu, malaikat-malaikat yang jaga sungaimu, kalau gregetan sama kita, ya diwali. Makanya kita tinggal ngerayu malaikat. Malaikat ojo yasin no gitu loh ya. Malaikat krungu yasin kan ya seneng gitu kan ya. Malaikat krungu sholawat, malaikatnya seneng. Malaikatnya dengar istighfar, malaikatnya seneng. Lah kalau ini istighfarnya hilang, sholawatnya hilang, maulidnya hilang, zikirnya hilang, ya Masya Allah. Makanya di masalah kala COVID begini, ketika semua itu jadi terbatas, zikir-zikir dunia maya ini digalakkan. Ya, zikir-zikir online ini digalakkan, diingatkan masyarakat untuk baca zikir, ya, untuk istighfar, untuk sholawat, untuk minimal ya meninggalkan baca ya Yasin di rumahnya. Karena Yasin qalbul Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran semua nggak bisa, udah jantungnya dipegang ya. Kalau jantungnya dipegang kan ya insya Allah entuk atini ya, dapat hatinya. Insya Allah malaikatnya yang mau marah nggak jadi marah. Malaikatnya akhirnya justru di situ bantu, yang jaga gunung bantu, yang jaga laut bantu, yang jaga sungai bantu. Karena semua alam ini Allah yang mengatur semuanya, tapi Allah punya sistem. Allah punya sistem dengan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Jangan dianggap nggak ada sistemnya. Semua diatur oleh Allah Ta'ala dengan sangat indah. Lah, mari kita sebagai umat Islam terbesar di dunia, kita jadikan dunia ini adem, ayem, aman dengan ilmu, amal, dan akhlak kita. Insya Allah kalau kita di Indonesia musliminnya betul-betul ya menjalankan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan cuma Indonesia yang adem, seluruh dunia akan jadi adem. Karena hawanya, amalnya muslimin bukan cuma sampai ke tempatnya. Dikatakan orang yang berbuat baik, orang yang majelis yang baik ini, itu bisa menghapuskan dosanya 70 majelis lain yang sesat. Ada orang mungkin di pojok sana, entah di ujung mana lagi mabuk, teler gitu ya. Itu dosanya bisa diampuni Allah bukan gara-gara dia minta ampun, gara-gara ada pengajian seperti ini. Saking hebatnya itu amalnya seorang muslim untuk muslim yang lain ya, untuk muslim yang lain. Hakadza wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Rabu yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Jangan lupa selalu pakai masker kecuali ketika makan ya. Jaga jarak dan rajin-rajin wudhu buat yang tidak haid. Ya, kalau yang haid ya jangan wudhu. Nanti ya pertanyaan di luar majlis, selesai majlis insya Allah. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Live-nya matikan.